Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Gracia Fiona Dareno, NIM 2214201121 dari kelas A4 Keperawatan semester 3 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membuat video mengenai anemia sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi dengan dosen pengampu Nurse Ariska Eskep MKep. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi anemia. Anemia adalah kondisi medis yang ditandai oleh kadar sel darah merah atau hemoglobin dalam darah yang lebih rendah dari nilai normal. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi anemia. Klasifikasi anemia dapat dibagi berdasarkan penyebab utamanya, termasuk yang pertama anemia defisiensi besi, yang kedua anemia defisiensi vitamin B12, yang ketiga anemia defisiensi asam folat, yang keempat anemia hemolitik, yang kelima anemia aplastik, yang keenam anemia kronis, yang ketujuh anemia sideroblastik, dan yang terakhir anemia perniciosa. Selanjutnya kita masuk pada gejala anemia. Gejala anemia terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama kelelahan, pucat, lalu sesak nafas, detak jantung cepat, pusing atau sakit kepala, lalu ada kulit dan mata kuning atau ikterus, dan yang terakhir kuku rapuh dan juga rambut rontok. Selanjutnya kita masuk pada diagnosis anemia. Pemeriksaan darah lengkap atau CBC mengukur jumlah sel darah merah, kadar hemoglobin, dan hematokrit untuk menilai kondisi darah. Yang kedua, tes zat besi untuk menentukan tingkat zat besi dalam tubuh. Yang ketiga, tes vitamin B12 dan asam folat untuk mengidentifikasi defisiensi vitamin yang mungkin menyebabkan anemia. Lalu yang keempat, tes fungsi sumsum tulang jika diperlukan untuk mengevaluasi produksi sel darah merah oleh sumsum tulang. Yang kelima, tes elektroforesis hemoglobin untuk mengidentifikasi jenis anemia tertentu seperti anemia sel sabit atau thalassemia. Yang keenam, pemeriksaan feses untuk mendeteksi pendarahan yang mungkin menyebabkan anemia. Yang ketujuh, biopsi sumsum tulang dapat dilakukan dalam kasus-kasus tertentu untuk menilai kondisi sumsum tulang. Diagnosis anemia bergantung pada kombinasi gejala klinis dan hasil tes laboratorium untuk mengidentifikasi jenis dan penyebab anemia sehingga dapat ditentukan pengobatan yang tepat. Selanjutnya kita masuk pada pengelolaan anemia, yaitu yang pertama ada suplemen zat besi, vitamin B12 atau asam folat. Diberikan untuk mengatasi defisiensi nutrisi yang menjadi penyebab anemia. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Peningkatan asupan makanan yang kaya zat besi, vitamin, dan mineral, serta adopsi pola makan seimbang. Yang ketiga, pengelolaan penyakit growth atau underlying. Jika anemia disebabkan oleh penyakit kronis atau kondisi lain, pengobatan fokus pada mengelola atau menyembuhkan penyakit penyebabnya. Yang keempat, transfusi darah. Diberikan jika kadar hemoglobin sangat rendah atau dalam kasus anemia akut. Yang kelima, terapi hormon pada anemia yang terkait dengan kehamilan. Pada kasus anemia pada wanita hamil, terutama yang disebabkan oleh defisiensi zat besi atau asam folat. Yang keenam, edukasi pasien. Memberikan informasi kepada pasien tentang pentingnya mengikuti pengobatan dan perubahan gaya hidup. Selanjutnya kita masuk pada pengobatan anemia. Infus zat besi diberikan jika suplemen zat besi oral tidak efektif atau tidak dapat ditoleransi. Yang kedua, suplemen vitamin B12 atau asam folat untuk mengatasi defisiensi vitamin yang mendasarinya. Yang ketiga, terapi imunomodulator digunakan dalam kasus anemia autoimun untuk menstabilkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, pemulihan sumsum tulang. Pada beberapa kasus anemia yang terkait dengan gangguan sumsum tulang seperti leukemia. Yang kelima, terapi eritropoietin. Pada kasus anemia yang disebabkan oleh gagal ginjal, terapi ini dapat merangsang produksi sel darah merah. Pengelolaan dan pengobatan anemia harus disesuaikan dengan jenis dan penyebabnya. Rencana perawatan yang efektif dapat ditempuh setelah diagnosis lengkap dan evaluasi penyebab anemia. Bingung mau kuliah di mana? Pusing milih jurusan? Eits, jangan khawatir.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado, solusinya. Mengapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Daerah tersebut terletak di tengah kota, sehingga menjadikannya sebagai letak strategis yang mampu diakses oleh siapapun juga. Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki edukator yang berkualitas karena rata-rata pengajarnya telah meraih gelar S2 dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, jika berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kalian tidak perlu sibuk memikirkan biaya karena biayanya sangat terjangkau. Tidak lupa juga, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki program scholarship dan internship. Bahkan ada program internship ke Jepang. Kak, kalau aku minatnya di keperawatan dan kesehatan, Jangan khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki fakultas keperawatan yang sudah terakreditasi B, memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap, serta edukator yang berkualitas. Fasilitas lengkap tersebut sudah termasuk dengan 7 laboratorium, yaitu keperawatan dasar, medical bedah, anak, maternitas, gawat darurat, jiwa, dan komunitas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan dirimu. Fakep Unpi, we care, we cure to the core. Demikianlah video saya mengenai anemia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.